Assalamualaikum teman-teman, kali ini Elia Vlog akan menceritakan bagaimana kisah teladan Nabi Yusuf. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan video baru dan untuk mendukung channel ini. Bagi kebanyakan umat Islam di dunia, tentunya mereka sudah mengetahui sedikit dari kisah Nabi Yusuf. Yusuf alaihi salam merupakan cucu dari Ishak. Jadi nama lengkapnya, jika dilengkapi dengan silsilahnya, ialah Yusuf bin Yakub bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Surud bin Da'u bin Fali, dan terakhir ialah Nuh. Perjalanan hidup Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan sosok seseorang yang cerdas serta jujur yang dalam hidupnya mengalami berbagai cobaan iman. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Ribka. Di antara kedua belas saudaranya, hanya Bunyamin saja menjadi saudara kandungnya. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dibandingkan dengan anak lainnya, Nabi Yakub memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang sangat berbeda jika dibandingkan saudara lainnya. Situasi ini tentunya menimbulkan adanya rasa iri dari putra lainnya. Yusuf pernah bermimpi 11 bintang, matahari, dan rembulan. Semua sujud kepadanya. Dia pun menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. "Wahai ayah, sesungguhnya saya bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan rembulan. Saya melihat semuanya sujud kepada saya." Quran Surah Yusuf ayat 4. Mendengar cerita itu, Yakub mengerti akan tabir mimpi putranya tersebut. Yakub cemas jika Yusuf mendapat celaka bila mimpi itu diketahui oleh saudara-saudaranya. Yakub kemudian menasihati, "Yusuf, hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan memperdayakan kamu dengan segala tipu daya, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surah Yusuf ayat 5. Hingga pada suatu ketika, mereka sedang pergi mengembala domba. Di tengah jalan ternyata saudara-saudaranya sudah merencanakan untuk menjahati Yusuf. Nabi Yusuf dipukuli hingga tak berdaya dan membuangnya ke dalam sumur. Walaupun begitu, Nabi Yusuf masih mengajak saudara-saudaranya untuk bertaubat karena sesungguhnya Allah Maha melihat. Sampai di rumah mereka, berbohong kepada sang ayah bahwa sang adik diserang oleh serigala. Ketika berhasil membohongi Nabi Yakub, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatanya menyelamatkannya dengan memberikan tali lewat seorang pedagang yang tengah lewat. Pedagang itu menjual Nabi Yusuf di kerajaan Mesir untuk dijadikan budak. Difitnah dan dipenjara akibat rayuan Zulaiha. Di kerajaan Nabi Yusuf sangat diperlakukan dengan baik. Hal itu karena ketampanannya. Bahkan sang raja dan Zulaiha belum percaya bahwa Nabi Yusuf adalah manusia. Mereka berpikir bahwa Nabi Yusuf adalah jelmaan malaikat. Sampai tiba di suatu hari, Zulaiha mengajak semua wanita kerajaan untuk makan dan memotong buah bersama, yang dimana nantinya dia akan menyuruh Nabi Yusuf untuk menampakkan dirinya di depan wanita-wanita itu. Benar saja, saat Nabi Yusuf memasuki tempat itu untuk mengantar buah, semua wanita terpesona sehingga mereka tidak menyadari kalau yang mereka potong bukan lagi buah, melainkan tangan mereka. Dan tiba di suatu malam, Zulaiha tak kuasa menahan godaan setan dan dia memaksa Nabi Yusuf untuk melakukan hal tercela. Ia menarik baju Nabi Yusuf sehingga sobek di bagian belakang. Dan tiba-tiba datanglah kiftir. Zulaiha memfitnah Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuflah yang memaksanya. Hal ini juga sudah terabadikan di dalam Al-Quran yang dimana berbunyi,
Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena tertarik kepadanya, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan jadi orang hina. Quran Surah Yusuf ayat 32. Dan Yusuf pun berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termaksud orang bodoh." Quran Surah Yusuf ayat 33. Dan Allah pun memperkenankan doa Nabi Yusuf, dan dia dihindarkan dari tipu daya mereka, karena sesungguhnya Ialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Yusuf ayat 34. Dan setelah beberapa tahun Nabi Yusuf di penjara, sang raja bermimpi, "Sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya kering. Wahai orang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakil mimpiku." Quran Surah Yusuf ayat 43. Dan salah seorang yang lolos dari penjara bersama Nabi Yusuf pun berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakil mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Mereka pun pergi ke penjara dan menerangkan tentang mimpi raja kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun menakil mimpi tersebut. "Kamu raja bercocok tanamlah selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun yang sulit kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Dan setelah itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa mereka memeras anggur." Quran Surah Yusuf ayat 47-49. Sang raja pun menyuruh mereka untuk membawa Nabi Yusuf ke hadapannya dan menanyakan kembali kasus, bagaimana halnya yang terjadi. Dan pada akhirnya Zulaiha mengakui kesalahannya dan Nabi Yusuf dibebaskan. Lalu ia dijadikan sebagai Menteri Keuangan Negara. Pelajaran yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yusuf ialah agar selalu berbuat baik dan berkata jujur, agar selamat dari kesulitan, dan tidak lupa untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk membagikan pengetahuan ini kepada yang lainnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.